berdaulat dalam kehidupan kami, Tuhan. Biarlah Engkau terus, Tuhan, yang kami tinggikan dalam hidup kami, sebab Engkau Raja di atas segala raja. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau kami ada pada malam hari ini, boleh bersama-sama merayakan, Tuhan, mengingat peristiwa 2000 tahun yang lalu ketika Engkau datang ke dunia. Hanya satu kata yang ingin kami katakan, Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih bahwa kami terus, Tuhan, menikmati hadirat-Mu dalam perenungan malam Natal. Bahwa kami terus menikmati hadirat-Mu. Jangan satupun kami, Tuhan, yang luput dari kasih, dari jamaah-Mu, Tuhan. Baik kami sebagai orang tua, sebagai pemuda, sebagai remaja, sebagai anak-anak, bahkan bayi-bayi sekalipun, Tuhan, jamah kami semua, lawat kami semua, Tuhan. Sehingga sukacita Natal itu, Tuhan, boleh kami rasakan, boleh kami alami, Tuhan. Bahkan kami bawa dimanapun kami berada. Kami tidak mau menikmati sukacita itu hanya ketika kami ada di tempat ini, tetapi ketika kami pulang dan keluar dari rumah-Mu yang kudus, Tuhan, sukacita Natal itu terus ada dalam hidup kami, supaya hidup kami semakin berarti, supaya hidup kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Ini kami semua, Tuhan, berkati, berikan kesatuan hati kami, sehingga dari tempat ini, Tuhan, yang lain kehadirat-Mu adalah pujian, penyembahan yang menyukakan hati, Tuhan. Berkati kami semua hamba-hamba-Mu yang melayani, bahkan jemaat, Tuhan. Biarlah hakikat ibadah yang kami lakukan malam ini boleh memberkati kami semua. Kami serahkan ibadah kami mulai dari awal pertengahan hingga selesainya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita yang siap menyembah Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Mari silakan kita tetap dalam hadirat Tuhan. Malam ini kita akan menikmati hadirat Tuhan, kasih Tuhan lewat perenungan Natal. Tahukah Bapak Ibu bahwa kekudusan Tuhan yang datang ke dunia ini mengubah hidup kita semua. Tuhan mengajak kita untuk terus hidup juga di dalam kekudusan. Kita berhimpun malam ini, kita diingatkan supaya kita memiliki kepedulian satu dengan yang lain. Kita tidak hanya tinggal dengan kesibukan pribadi kita, tapi mari kita memandang sekeliling kita, orang-orang yang membutuhkan Bapak Ibu, orang-orang yang membutuhkan kasih dari kita sebagai anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kita sama-sama menyembah Tuhan. Amin. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia.
kita melihat kebaikan yang Tuhan sudah nyatakan dalam hidup kita. Tidak ada satu alasan pun bagi kita untuk hidup bersungut-sungut. Tidak ada alasan pun bagi kita Bapak Ibu tidak bersyukur. Karena kasih Tuhan itu lebih besar daripada masalah. Keajaiban Tuhan itu sanggup mengatasi segala persoalan hidup. Karena Dia besar dan ajaib. Perbuatannya ajaib dalam hidup kita. Dia telah membuktikan itu. Dia tidak hanya sekedar datang di dunia, tetapi Dia memberikan kehidupan. Saya dan Bapak Ibu yang berdosa,
Mari kita fokus dengan bayi yang terbaring di palungan. Dia lahir dari seorang ayah, dari seorang ibu yang kudus. Kekudusan itulah yang mengubah dunia. Kekudusan itulah yang membawa kita Bapak Ibu untuk boleh memperoleh anugerah. Mari kita mengingat semua. Tuhan juga menginginkan supaya kita hidup kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kita akan merenungkan malam kudus kita ketika Dia lahir ke dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki. Dan Yusuf menamakan dia Yesus. Marilah saudara-saudaraku, persembahkanlah syukur bagi Allah yang telah mengutus anaknya. Allah telah menjadi manusia untuk menebus dan mengangkat kita dari dunia yang fana, supaya kita beroleh hidup yang kekal. Seorang bayi telah lahir di Bethlehem. Dia telah tinggal bersama-sama dengan kemuliaan Tuhan semesta alam, Raja Damai.
kembali Tony. Bersama gereja-gereja Tuhan di atas muka bumi, kami merayakan ibadah malam kudus. Terima kasih untuk karya keselamatan yang Engkau berikan bagi kami semua. Dalam perayaan malam kudus ini kami juga mau diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan Engkau mengurapi hamba-Mu dengan kuasa, wibawa, otoritas dari Allah untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan Engkau berikan kepada kami hati seorang murid yang mau terus diarahkan, dibentuk makin serupa ke arah Engkau. Terima kasih Bapa. Berkah di atas puji-pujian yang kami naikkan, dan dari atas tahta-Mu itu Bapa, berbicaralah bagi kami semuanya. Terima kasih Bapa. Kami siap diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan jemaat duduk kembali. Ya, para pelayan masih bisa. Yang pelayan boleh duduk di lantai. Saya persilakan. Bapak-bapak, singernya semua bisa berbicara. Ya, dengan tidak mengurangi konsentrasi, tetap fokus pada firman yang disampaikan. Saudara yang kekasih, hari ini saudara mendapat double berkat ya. Karena hari ini saya kedatangan orang tua saya, Bapak Pendeta Obed
beliau akan memberikan kado Natal sekaligus kado ulang tahun jemaat Sola Gracia, karena beliau akan pulang besok, begitu ya Bapak ya. Saya suruh tahan sampai tanggal 27, wah tidak bisa ya. Beliau juga punya agenda sendiri, punya pelayanan. Besok beliau akan pulang. Jadi hari ini sebelum pulang saudara akan dapat berkat, dapat kado Natal. Mau nggak dapat kado Natal? Kenapa ini? Hari ini firman Tuhan akan mengajak saudara dan saya tentang ketaatan, ya. Kita belajar taat dari ketaatan teladan Maria dan Yusuf, ya. Ketika kita merayakan Natal, kita akan teringat pada pasangan yang sudah bertunangan pada waktu itu, ya, Maria dan Yusuf. Bisa ditayangkan ya tema Natal saya, tema malam ibadah malam kudus kita. Lihat di dalam Lukas pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-26, pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Saudara, kita mau baca firman Tuhan ini sampai selesai satu perikop. Saya akan baca ayat genap, saudara baca ayat ganjil sampai pembacaan kita selesai. Pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Untuk menghormati firman Tuhan, sekali lagi kita bangkit berdiri, mohon maaf. Pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Dan dia akan menjadi raja atas kaum keturunannya sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan bersejarah." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, Anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Ayat 38 kita baca bersama-sama. Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut kata-katamu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Silakan jemaat duduk kembali. Tema ibadah malam kudus hari ini ketaatan, ya. Kita teladani ketaatan Maria dan Yusuf. Saya membahas ada dua arti kata taat. Kalau dalam bahasa Alkitab, dalam bahasa kita hanya ditulis taat, ya. Nah, saudara bisa lihat di layar, kata taat dalam Perjanjian Lama diterjemahkan dari apa? Kata apa?
syama, yang berarti apa? Mendengarkan. Ya, ayat 38 dikatakan, kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu. Ya, jadi ketika Gabriel menyampaikan kamu akan hamil, akan melahirkan, dan nanti harus dikasih nama Immanuel, Yesus, ya. Semua yang disampaikan pesan Allah lewat malaikat Gabriel didengarkan. Ya. Jadi kalau di Alkitab Perjanjian Lama kita menemukan kata taat, artinya apa? Mendengarkan. Saudara, iman itu timbul dari apa? Mendengarkan, kan? Ketika kita baca firman, baca Alkitab dengan bersuara, yang kita ucapkan telinga kita dengar. Dalam ibadah seperti ini, firman disampaikan, telinga saudara apa? Mendengar. Nah, ketika saudara ada dalam ibadah seperti ini, firman disampaikan, berisikan nasihat, berisikan teguran, berisikan pesan, berisikan pewahyuan yang akan terjadi hari esok dan yang akan datang. Telinga kita berfungsi mendengar. Setelah kita mendengar, reaksi kita seperti Maria, dia katakan, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Saudara tahu pengertian kata hamba dalam bahasa aslinya itu adalah orang yang tidak punya hak lagi atas dirinya, yang menyerahkan haknya kepada Tuan yang membeli. Ketika Yusuf dibeli oleh Potifar, dia nggak punya hak lagi atas hidupnya. Ketika Hagar bekerja pada Abraham, ya, dia tidak punya hak lagi atas hidupnya. Nah, ketika Maria mendengarkan apa yang disampaikan malaikat, ada ketaatan, dia katakan, jadilah padaku, karena aku ini adalah hamba. Malam ini dalam perayaan malam kudus, coba saudara pegang dua telinga saudara, masih berfungsi nggak? Pak Obed aja ini yang sudah tua telinganya masih fungsi nggak? Masih, Pak. Masih, Bu. Masih, Bu. Ya. Arti taat adalah apa? Mendengarkan. Setelah mendengarkan, diapakan? Diamenkan, disimpan dalam perbendaharaan setiap firman itu dalam hati kita. Setelah disimpan, direnungkan siang dan malam dan dilakukan. Ada firman yang mengatakan ini, ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang firman-Mu dan hanya sebelah. Masih mendengar? Masih melakukan apa yang didengar? Coba tanya. Jangan dengar di sini lalu keluar begitu saja. Itu namanya bukan taat. Nah, itu teladan dari Maria. Ya, kata taat, dia taat mendengarkan apa yang disampaikan malaikat dan dia menyerahkan hidupnya sebagai hamba. Ya, hari ini yang disebut hamba, saudara punya berpikir hanya pendeta-pendeta dipanggil hamba Tuhan. Padahal kita semua adalah hamba Tuhan. Kan saudara nyanyi lagu ini kan bukan cuma untuk pendeta saja. Inilah yang kupunya hati sebagai hamba yang mau taat dan setia. Itu kan bukan lagu buat saya saja sebagai hamba Tuhan, karena kita semua adalah hamba-hambanya. Hari ini semua dipanggil hamba, tapi nanti waktu Tuhan datang hanya ada ketetapan dua. Satu, kita dipanggil, mari sabaslah hai hambaku yang setia, masuklah ke dalam kebahagiaan, masuk dalam kerajaan surga. Atau waktu Tuhan datang, kita nih yang tiap ibadah nyanyi
inilah yang kupunya, hati sebagai hamba. Tahu waktu Tuhan datang, aku tidak kenal kamu karena engkau hamba yang apa? Jahat. Hari ini semua dipanggil hamba, apalagi kami pendeta-pendeta, hamba Tuhan. Tapi nanti waktu Tuhan datang ada dua, yang taat dia dikatakan hamba yang setia, diajak masuk dalam kebahagiaan Tuhannya. Tapi hamba yang jahat ditolak untuk masuk dalam kerajaannya. Yesus lahir tidak berhenti sampai pada dia lahir, tapi ada karya keselamatan, dan dia di atas kayu salib menebus dosa saudara dan saya, naik ke surga menyiapkan tempat buat saudara dan saya. Jadilah seperti Maria yang mau taat, yang berani mengatakan, sesungguhnya aku ini adalah hamba, jadilah padaku menurut perkataanmu. Artinya apa? Semua perkataan Allah lewat malaikat Gabriel didengar, ditangkap dengan jelas, sehingga Maria bisa katakan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Mari kita punya ketaatan. Kita belajar dari seorang Yusuf, ya. Nanti saudara pulang baca semua kronologis bagaimana Gabriel juga datang kepada Yusuf, ya. Pesan yang disampaikan itu diakhiri dengan ayat ke-24. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Dia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai dia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Kata taat, kalau saudara temukan kata taat dalam Perjanjian Baru, itu berasal dari kata apa? Coba baca sama-sama. 1, 2, 3. Yang memiliki arti apa? Mendengar, tunduk, dan patuh. Awalnya Yusuf diam-diam mau berpisah dari tunangannya, tetapi malaikat Gabriel mengingatkan dia. Arti kata taat yang diberikan untuk saudara dan saya yang kedua, yaitu kita harus mendengar, lalu apa? Tunduk dan patuh. Banyak orang yang mendengar tetapi tidak ada penundukan. Banyak orang mendengar nasihat dan lain sebagainya, tetapi tidak diindahkan nasihat itu, tidak dipatuhi. Coba hari ini dalam ibadah malam kudus, ketaatan yang kedua, koreksi diri kita. Apakah telinga kita masih dengar dengan baik? Lalu setelah dengar dengan baik, setiap firman yang dibacakan, setiap firman yang dikhotbahkan, setiap firman yang disampaikan lewat penyiaran radio, lewat YouTube dan lain sebagainya, setelah kita mendengar, apakah kita punya penundukan diri? Ketika firman itu menegur, menasehati saudara dan saya, apakah kita punya penundukan diri kepada firman yang mengajar kita, yang mengoreksi hidup kita? Dan apakah kita mematuhinya? Malam hari ini kita bukan sekedar menjalankan agenda rutinitas setiap tahun, hadir dalam perayaan malam kudus, tetapi dalam setiap perayaan ada pesan-pesan yang Tuhan sampaikan. Karena ketaatan Maria dan Yusuf, kita boleh merayakan Natal kelahiran Kristus. Kalau pada saat itu Maria tidak taat, tidak mendengar dengan baik, kalau pada saat itu Yusuf tidak taat, tidak mendengar dengan baik, tidak ada penundukan atas perintah Tuhan, dan tidak ada ketaatan, tentu saja kita tidak ada di gereja, di rumah Tuhan malam ini untuk merayakan ibadah malam kudus. Lalu ketika taat, apakah langsung semuanya menjadi nyaman? Ketika
ada penundukan diri. Ketika patuh dengan nasihat, apakah otomatis kehidupan berjalan nyaman? Tentu saja tidak. Karena ketika keduanya taat, ketika keduanya patuh dan tunduk pada perintah, ada harga yang harus dibayar. Mereka harus berangkat ke Bethlehem, mereka harus melewati padang belantara, gurun. Bukan hal yang menyenangkan dalam keadaan hamil, harus melakukan perjalanan jauh. Bukan hal yang menyenangkan ketika tiba di sana, tidak ada tempat bagi mereka, sehingga mereka dalam keadaan darurat melahirkan di kandang. Ketika kita taat, ketika kita mendengar firman, mengaminkan firman, menyimpan dalam hati, merenungkan siang dan malam, melakukannya, bukan berarti tidak ada tantangan dalam hidup saudara dan saya. Kalau taat saja bisa mengalami tantangan, apalagi kalau kita tidak taat, kita bisa jatuh tergeletak. Tetapi kepada saudara dan saya yang malam ini mau belajar dari ketaatan Maria, dia mendengar, dia taat, dia melakukan, dia tunduk pada perintah yang disampaikan, dan Tuhan menyertai dia sampai tugasnya selesai. Yesus lahir, Yesus disunat pada usia 8 hari, Yesus dibawa ke bait suci pada 40 hari. Yesus melanjutkan tugasnya sampai di kayu salib, semua karena ketaatan. Bahkan dikatakan dia taat sampai di atas kayu salib, sampai penyelamatan diselesaikan. Biar pesan Natal pada malam hari ini kita bawa pulang, kita diingatkan untuk taat. Apa artinya taat? Mendengar. Apa artinya taat? Tunduk dan mematuhi. Jadilah pelaku-pelaku firman, orang-orang yang taat pada saat kita merayakan malam kudus, bahkan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Saya undang Bapak saya, Bapak Pendeta Albert, mari silakan untuk membagi berkat kado Natal dan ulang tahun. Kami ulang tahun yang ke-27 ya Bapak. 27 tahun. Shalom. Tadi waktu masuk di sini, saya surprise. Saya lihat posisi duduk lain. Berarti jemaat ini taat firman. Dia sudah ditanam di sini, dia bertumbuh di sini, dan dia juga berbuah di sini. Kalau itu terjadi terus menerus, selagi Tuhan Yesus belum datang, pasti kita akan pindah tempat baru. Amin. Atau kasih naik lagi ini. Ya, yang lain di lantai atas lewat layar, ya, yang lain di lantai bawah. Tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Selalu bisa, asal kita taat. Ya, saya mulai dari tanggal 1 sampai dengan 2 hari lalu khotbah Natal terus. Ya, sebagai orang tua capek juga. Ya, puji Tuhan. Malam ini saya gembira datang di sini menyampaikan kepada saudara-saudari sekalian. Ada beberapa orang tua di sini saya harap masih hidup. Dari 27 tahun yang lalu, mulai dari Kamkei, lari sampai Kota Raja,
ke jalur ini. Ya. Luar biasa. Itu hanya karena satu, taat supaya ditanam di rumah Tuhan. Artinya menjadi anggota jemaat yang taat. Yang kedua, dengar-dengaran melakukan firman. Ya. Dan yang ketiga, menghasilkan buah. Siap untuk berkata seperti Maria, jadilah padaku seperti apa yang Tuhan kehendaki. Ya. Saudara harus ditanam di tempat ini. Haleluya. Bertumbuh di sini dan menghasilkan buah dari sini untuk kemuliaan Tuhan gereja. Taat di rumah, taat juga di marketplace di mana kita ada sesuai profesi kita. Taat juga. Dengan demikian, jiwa-jiwa itu akan tertarik seperti magnet yang datang ke sini. Dan lama-kelamaan, nanti satu waktu lagi saya datang, ya insya Allah, alhamdulillah. Ya. Itu puji Tuhan bahasa Arab. Jangan orang bilang, wah Bapak sudah jenggot panjang, tinggal ikat sorban saja jadi kiai. Memang mereka mau begitu, tapi yang ada di dalam saya lebih kuat daripada yang ada di luar. Amin. Coba bilang satu dengan yang lain, yang ada di dalam saya lebih kuat daripada yang di luar. Haleluya. Kalau begitu, menghasilkan buah. Di gereja kita ingat firman Tuhan tadi yang disampaikan oleh Ibu Gembala. Taat, patuh, tunduk, dan memenangkan jiwa. Itu sirkulasi penghidupan gereja yang normal. Ada gereja yang tidak normal. Saudara termasuk gereja yang normal kan? Artinya dia diajar menjadi murid, diutus memenangkan jiwa. Kembali jiwa yang dimenangkan itu diajar lagi menjadi murid, diutus lagi memenangkan jiwa lagi. Ini gereja yang normal. Porosnya adalah Kristus, tidak ada lain. Tidak ada tarik dengan benda-benda, tidak ada. Tarik dengan firman Tuhan, tarik dengan gaya hidup. Hari ini Indonesia punya banyak hal. Saya sudah selidiki, ada 3 hal yang luar biasa dari Indonesia. Yang pertama, dia punya Pancasila. Tidak ada di negara lain yang punya Pancasila. Ya. Setelah punya Pancasila, Kementerian Agama keluarkan kerukunan umat beragama. Kerukunan umat beragama. Ya. Yang satu, kerukunan intern umat beragama. Itu terjadi di sini atau tidak? Ya. Sekarang kita lihat Kementerian Agama pusing. Gereja pecah, 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 pecah. Diharapkan jemaat ini jangan pecah, tapi mekar, ya, bertumbuh menjadi banyak cabang-cabang di mana-mana. Amin. Bagaimana cabang di Arso? Masih jalan, Ibu Gembala? Mandiri. Hah? Sudah jadi gereja mandiri.
sudah jadi gereja mandiri. Ya, luar biasa. Di mana itu ya? Di Arsuman. Kedua atau 13. Iya. Iya. Saudara, kemana kita pergi, di situ gereja bertumbuh. Ya. Mari, dan terakhir buat malam ini, yang ulang tahun siapa? Siapa ulang tahun? Anak-anak pasti tahu. Malam ini kita rayakan ulang tahun siapa? Oh, Tuhan Yesus. Tepuk tangan untuk anak itu. Yang terima kado siapa? Ibu Gembala terima kado dari jemaat. Ya. Bapak Obed terima kado. Ya. Ya, anak-anak tuntut dari orang tua kado. Yang ulang tahun siapa? Yang terima kado siapa? Ingat, masih mau hidup tahun depan bukan? Desember tahun depan kita kasih kado buat Tuhan Yesus. Satu orang, satu jiwa. Satu orang, satu jiwa. Satu orang, satu jiwa. Kado buat Tuhan Yesus. Ingat, teman-teman kita, saudara-saudara kita yang lain, agama lain, kalau datang hari Lebaran, mereka tidak bisa pulang kampung, mudik tanpa bawa oleh-oleh. Selalu bawa, walaupun karton kecil. Ya. Kita mau pulang ke surga harus bawa oleh-oleh. Bagi Tuhan kita, jiwa baru. Ya, bukankah sudah dikatakan di dalam Mazmur pasalnya yang ke-126 ayat 5 dan 6. Setiap orang yang berjalan maju dengan mencucurkan air mata sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai, dengan membawa berkas-berkas di tangannya. Ingat, tahun depan kita masuk usia yang ke-28. Ya, tahun ini 27. Tahun depan usia yang ke-28. Ya, ini sudah padat ini. Ibu Gembala coba cari-cari tanah. Haleluya. Dengan penutup bagi kita malam ini ialah bahwa kita harus melakukan apa yang dikatakan firman Tuhan, yaitu berusaha hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, karena tanpa kekudusan tidak seorang pun melihat Tuhan. Siapapun engkau, berapa banyak hartamu, tanpa kekudusan, no way to heaven. Tidak ada jalan ke surga. Kita berdoa. Ibu Gembala datang berdoa. Sekarang mari kita berdoa untuk Bapak Pendeta Opera Sorong, dan kita mengucap syukur untuk pesan di malam kudus ini. Kita bangkit berdiri semua. Saya undang pelayan-pelayan. Arahkan tangan saudara, tangan kanan kepada orang tua kekasih kita. Mari semua satu di dalam doa. Semua choir, semuanya, mari kita satu dalam doa. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Kami diberkati kunjungan spesial di malam hari ini dari orang tua terkasih yang mendampingi jemaat Sola Gracia mulai sejak perintisan di Kangkei sampai kepada gereja ini, Tuhan, berdiri dan selesai direnovasi. Terima kasih untuk pesan-pesan yang hamba-Mu sampaikan.
baik kepada hamba selaku gembala jemaat maupun untuk kami semua, para majelis, para pelayan, dan seluruh jemaat yang hadir di dalam ibadah malam kudus. Biarlah Tuhan Engkau memberi kekuatan, kesehatan yang berasal dari Engkau sendiri, dan semua agendamu dalam hidup beliau digenapi sampai kepada garis akhir yang Tuhan tetapkan dalam kehidupan hamba-Mu. Dimanapun hamba-Mu berada, berdiri menyampaikan firman, bepergian baik dengan berjalan kaki, naik kendaraan, mobil, motor Tuhan, bahkan ketika penerbangan, semua ada dalam kasih dan perlindungan. Terima kasih, berkati seluruh keluarga, istri, anak, menantu, cucu, manapun berada, Engkau memberkati. Kami seluruh jemaat mengucap syukur buat pesan-pesan yang disampaikan. Biarlah kami menjadi jemaat yang tertanam, bertumbuh, dan berbuah lebat untuk kemuliaan Tuhan. Kami mau taat seperti Maria dan Yusuf. Kami mau taat seperti Yesus, bahkan taat sampai ke atas kayu salib. Terima kasih Bapa. Kami diberkati lewat pesan di malam kudus ini. Haleluya. Amin. Sekali lagi kita beri kemuliaan. Ya, saya serahkan ke Pak Enos.
juga pada akhir ibadah malam kudus ini, biarlah kami terus Tuhan memuji memuliakan Tuhan, pulang dengan hakikat ibadah, menguasai pribadi kami masing-masing, menjadi orang-orang yang taat, yang terus mengejar kekudusan, karena tanpa kekudusan kami tidak bisa masuk ke kerajaan surga. Bapa di dalam surga, Engkau memberkati semua para pelayan, memberkati seluruh jemaat, memberkati pemberian yang dibawa, persembahan yang dibawa dengan sukacita. Dan Bapa di dalam surga mengantar kami pulang dalam kemenangan, dalam sukacita, membawa hakikat dari ibadah yang kami kerjakan. Engkau memberkati setiap keluarga ketika sebentar tiba di rumah, menikmati hidangan makan malam tiap-tiap keluarga di malam yang kudus ini. Dan Engkau juga memberikan cuaca yang tetap dalam pemeliharaan tangan kasih-Mu, dalam kendali tangan kasih-Mu, sampai esok pagi Tuhan kami akan datang untuk beribadah kembali. Terima kasih Bapak. Siapkan seluruh jemaat, siapkan semua para pelayan Tuhan untuk besok merayakan, melayani Engkau lagi dalam ibadah raya Natal. Terima kasih Bapak di dalam surga. Kami juga Bapak di surga berdoa untuk seluruh gereja yang saat ini juga ada bersama kami merayakan ibadah malam perenungan Natal. Memberkati mimbar-mimbar yang ada, para hamba-Mu. Demikian juga Kau memakai para hamba Tuhan, gereja Tuhan untuk esok dalam perayaan Natal. Kami berdoa juga Bapak untuk kota kami Jayapura. Kami berdoa untuk tanah Papua, semua provinsi yang ada, para pejabat, para pemimpin provinsi-provinsi, bupati, wali kota. Berkati bangsa negara kami Indonesia dalam menyambut perayaan Natal. Terima kasih Bapak. Pada akhirnya saudara-saudara yang kekasih, mari pulang bawalah berkat hakikat dari ibadah yang kita kerjakan. Biarlah kasih Allah Bapa turun atas saudara dan saya, memenuhi hidup kita sekalian. Kasih Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus-Nya dari malam ini sampai Maranatha. Kita angkat pujian. Kau Allah yang besar.